Saudara Lun, selain Pak Bupati, di situ di sampingnya dia didampingi oleh Bapak Kabid. Assalamualaikum Pak Kabid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mungkin sebelum saya bertanya kepada Pak Bupati, ada yang ingin ditambahkan dulu mungkin dari ada hal-hal yang tadinya mungkin belum tersampaikan oleh Pak Bupati. Silakan Pak Kabid. Kebetulan yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi kayak lebih sempurna. Jadi, Oh ya. sempurna. Yang Pak Bupati sampaikan tadi semua program-program yang menyangkut penyentuhan program ekonomi masyarakat Aceh Besar pada umumnya. Iya. Jadi mungkin kalau tambahan-tambahan dari kami sudah cukup sempurna dari Pak Bupati. Iya. Yang itu saja yang bisa kami sampaikan untuk sementara. Mungkin dari sektor-sektor lain, apa perlu kita sampaikan sektor perkebunan, Pak? Mungkin dari sektor perkebunan kita ada juga kembangkan beberapa komoditi. Oh ya, ya. Silakan Pak. Ya. Iya. Nah, ini sedang kita galak-galakkan nanti ini komoditi kelapa pandan wangi dan pindang bitara tumpang sari dengan kopi robusta. Jadi ada kami sampaikan dengan Pak Bupati, rencana kami di Aceh Besar akan membuat suatu kebun bibit induk. Yang selama ini kita datangkan bibit-bibit seperti pandan wangi dan kelapa pinang betara ini datangnya dari luar ataupun dari Sulawesi, dari Kalimantan. Insya Allah mungkin tahun ini kami programkan dengan Pak Bupati kita akan membuat kebun induk tersendiri. Jadi sewaktu-waktu Aceh Besar ataupun petani Aceh Besar membutuhkan bibit, tidak perlu dari luar lagi. Kita cukup punya penakar benih tersendiri. Iya. Sementara itu dulu Pak yang bisa kita tambahkan dari laporan dari Pak Bupati. Iya. Iya, menarik sekali yang Pak Bupati ya. Ada ditambahkan dari Pak Kabid tadi. Kami kembali lagi kepada Pak Bupati. Kita tahu semangat Pak Bupati sangat besar untuk bagaimana bisa IKP Aceh Besar ini bisa muncul secara nasional. Kalau tidak salah saya urutan 73 Pak ya? Benar 73. Ya, urutan 73, tapi kan jumlah kabupaten kota 500-an Pak ya, 600-an. Iya, 540 sekian. Iya, luar biasa ini kita berarti berada di 100 besar secara nasional. Nah, untuk bisa meningkatkan IKP ini kan tidak mudah tentunya Pak Bupati. Apa yang sudah diusahakan oleh pemerintah Pemkab Aceh Besar bersama perangkatnya juga dengan stafnya, tentu dalam hal ini Dinas Pertanian dan juga Perkebunan untuk bisa mencapai harapan masyarakat dan juga harapan Pak Bupati sendiri, Pak Bupati. Ya, terima kasih. IKP itu tentu adalah pangan dan kita perlu terus meningkatkan ya. Seperti misalnya untuk tanaman padi. Saat ini produksi kita itu rata-rata misalnya per hektar itu masih di 6,5 ton per hektar. Nah, ini perlu terus kita genjot sehingga bisa menjadi 7, 8. Nah, itu adalah salah satu parameter yang dinilai dalam untuk peningkatan IKP tersebut. Juga kita komitmen dalam hal mempertahankan lahan, dan ini adalah tantangan besar bagi Aceh Besar karena memang Aceh Besar ini adalah sebagai penyangga ibu kota Provinsi Banda Aceh, di mana banyak juga lahan-lahan yang nanti ini akan berdampak pada artinya lahan ini banyak yang sudah berubah fungsinya. Dari seharusnya lahan pertanian yang harus kita pertahankan, kan banyak juga yang berubah menjadi pemukiman. Dan inilah di mana-mana saja ya kabupaten yang dekat dengan ibu kota provinsi, salah satu tantangannya seperti ini. Tapi di lahan-lahan lain kita harus tetap mempertahankan ya, di mana kalau misalnya ada kita alih fungsi, setiap 1 hektar lahan yang beralih fungsi dari lahan pertanian
kepada lahan permukiman atau perkantoran lainnya, kita harus menggantikan 2 hektar lahan lain dengan sistem mencetak sawah baru. Nah, inilah komitmen-komitmen ini yang sangat perlu kita terapkan sehingga lahan pertanian itu tetap terjaga, tidak semakin hari terus berkurang. Kita sudah buat kanun di Aceh Besar bahwa kalau misalnya 1 hektar hilang lahan pertanian yang berubah fungsinya, itu harus dibuat 2 hektar cetak sawah untuk supaya lahan ini tetap tersedia, sehingga izin dalam daerah-daerah pertanian ini terus kita pertahankan. Sejauh tidak ada penambahan lahan yang kita tambah dari cetak sawah, kita tidak akan izinkan lahan itu berubah fungsinya. Dan ini harus punya komitmen yang tinggi terhadap ini. Kemudian juga fungsi-fungsi lain, misalnya distribusi. Selama ini kita ketahui bahwa fungsi misalnya distribusi pupuk bersubsidi, ya. Nah, ini juga sangat kentara juga masih dalam masyarakat. Karena kenapa? Luas lahan yang diakui itu harus sesuai dengan distribusi atau penyaluran terhadap pupuk yang bersubsidi itu. Belum lagi ada permainan-permainan pupuk yang harus kita dobrak semuanya ini, sehingga pupuk itu harus betul-betul tersedia. Kemudian juga dalam pemanfaatan bibit, ya, bibit seperti misalnya bibit padi. Kita berapa penangkar bibit padi yang kita gunakan. Jadi harus ada penyediaan semuanya itu, sehingga indeks ini bisa kita naikkan dari berbagai sisi ini. Nah, dari Sapras Pertanian itu harus betul-betul kita memiliki komitmen yang tinggi supaya ada indeksnya. Baru nanti hasilnya, misalnya ya, setiap kita itu manusia itu dihitung secara pangan itu, dia setahun dia mengkonsumsikan pangan rata-rata setiap manusia itu 111 kg. Kemudian dari 111 kg itu yang jadi dari gabah kering kemudian jadi beras itu sekitar 40% atau sampai 45%. Dari situlah dihitung apakah jumlah penduduk dengan produksi pangan ini masih tersedia dari berbagai sektor, termasuk ketersediaan tadi di bidang perikanan, di bidang sayur mayur, kemudian di bidang daging dan peternakan, sehingga kita bisa disebut sebagai daerah yang mandiri pangan. Mandiri pangan ini sangat penting, ya, untuk supaya indeks itu secara nasional memang kita punya ketahanan pangan yang kuat. Apalagi di tengah pandemi ini banyak tantangan yang harus kita lalui. Di samping itu juga dengan iklim yang sangat berubah, dengan kekuatan irigasi kita yang terus debitnya berkurang akibat memang penebangan hutan dan sebagainya, pengambilan galian C, ini juga sangat berpengaruh terhadap hasil produksi. Jadi banyak sektor yang harus memang kita perbaiki supaya kita betul-betul nanti di sisi ketaguhan indeks ketahanan pangan kita ini harus betul-betul menjadi lebih baik, seperti itu. Iya, menarik Pak Bupati. Ini sepertinya insinyur pertanian ini, padahal Pak Bupati insinyur sipil, Pak, ya?